Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya, kita mulai. Waalaikumsalam. Ya, oke kita mulai. Saya off-kan dulu di mute. Kemudian saya share screen ya. Ini materi kalian untuk hari ini adalah terkait dengan logaritma. Ya, kita langsung ke poinnya aja. Logaritma itu mempunyai sifat nanti ya. Ada sifat logaritma. Sifatnya apa aja nanti kita bahas. Yang pertama itu adalah kalau kalian punya bentuk logaritma seperti ini, ada A log B, kemudian ditambah A log C, itu jadinya kalau dia operasinya tambah dan atasnya sama, ya, dia bisa digabung. Oke ya, kalau atasnya sama itu bisa digabung. Digabungnya maksudnya nulisnya cuma sekali aja. A log, kalau dia tambah jadinya kali. Jadi BC-nya dikali. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya, kalian punya misalkan ada 2 log. Saya maunya 2 log 32 ditambah 2 log 1/4. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa lihat, karena bagian atasnya sama, ini sama ya. Oh, berarti dia bisa digabung. Kemudian digabungnya jadi gimana? Kalau ditambah jadinya dikali. Kurung seperti ini artinya dikali. Oh, jadinya apa? Oh, jadinya adalah 2 log 32 sama 4 bisa dicoret enggak? Oh, bisa. Jadinya apa? Oh, dicoret jadinya 8. 8 kali 1 adalah 8. Kemudian, kamu mikirkan lagi, kira-kira kalau atasnya di sini adalah 2, 8 ini kira-kira bisa jadi 2 pangkat berapa? Mikirnya gitu. Oh, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, sekarang dari sini yang terjadi, kalau ada atas dan bagian bawahnya sama, ya, atas dan bagian bawahnya sama, ini bisa dicoret. Yang kamu pakai cuma pangkatnya aja. Oh, pangkatnya berapa? 3. Ini adalah jawabannya. Ya, dia kalau sama seperti itu bisa dicoret atau dianggap sebagai 1 atau dihilangkan. Jadi jawabannya tinggal bagian pangkatnya aja. Oh, pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 3. Oh, berarti jawabannya adalah 3. Nah, sekarang itu adalah contoh ketika bentuknya adalah bentuk operasinya tambah. Nah, kalian juga punya sifat. Sifat yang kedua adalah kalau atasnya sama lagi, kemudian operasinya min, dia punya sifatnya adalah bisa digabung pastinya karena atasnya sama. Kemudian kalau dia dikurang, ya, kalau dia dikurang itu jadinya dibagi. Ini. Oh, kalau dia dikurang jadinya dibagi. Contohnya gimana? Oh, contohnya kalau saya punya 3 log, misalkan saya punya adalah 23 atau saya maunya 36. 36 kemudian dikurang 3 log 4. Nah, kamu bisa lihat bagian atasnya udah sama belum? Sudah sama. Kalau sudah sama bisa dijadikan 1 enggak? Bisa. Nah, sekarang operasinya kurang. Kalau kurang jadinya bagi. Oh, berarti 3 log 36 bagi 4 berapa?
Oh, 36 bagi 4 adalah 9. Nah, sekarang karena atasnya 3, kita juga harus mikir kira-kira 9 kalau dijadikan pangkatnya dari angka 3, itu 3 pangkat berapa? Pikirnya gitu. Oh, ternyata 9 itu dapat dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat. 3 pangkatnya adalah 3 pangkat 2. Kenapa kita mikir supaya jadi 3 pangkat? Karena bagian atasnya 3, supaya bisa dicoret seperti ini. Oh, jawaban kamu jadinya apa? Yang bagian pangkatnya aja. Pangkatnya berapa itu? 2. Ini adalah sifat untuk yang kurang, jadinya bagi. Yang ketiga, yang kamu punya, itu adalah operasi sifatnya adalah sifat ketiga, yaitu A log B kali B log C. Itu sama dengan, ini bisa dicoret. Jadinya adalah A log C. Nah, sekarang contohnya, kamu punya, kalau misalkan saya punyanya adalah 2 log 5 kali 5 log, lognya saya misalkan mintanya adalah 1/8. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan, oh ternyata bagian atas bawahnya ada yang sama. Yang mana yang sama? Yang ini. Jadi bisa dicoret. Kemudian dia bisa digabung. Jadinya apa? Jadinya 2 log 1/8. Nah, sekarang kira-kira 8 itu jadinya berapa pangkat berapa? Mikirnya gitu. Oh, 8 ini adalah 2 pangkat 3. Oh, berarti saya bisa tuliskan sebagai 2 log 1/2 pangkat 3. Dinaikkan ke atas, karena kita tidak mengenal yang namanya per kalau di dalam logaritma. Jadi dinaikkan ke atas jadinya 2, kalau plus jadinya min, tandanya dilawan. Ya, supaya pernya hilang, yang bagian pangkat bawah, tandanya dibalik atau dilawan. Jadi awalnya plus 3 jadinya min 3 karena tandanya dilawan. Nah, sekarang ada yang udah sama belum? Ada ini. Oh, jadinya berapa jawabannya? Oh, jadinya adalah jawabannya di pangkatnya. Pangkatnya berapa? Min 3. Namanya operasi perkalian pada logaritma. Nah, sekarang ada bentuk yang lain nggak? Ada. Sifat yang keempat yang biasa keluar di ujian kamu pastinya ya. Karena kalian bentar lagi UTS, jadi harus tahu kira-kira soal yang kayak gimana yang bakal keluar gitu intinya. Nah, sekarang yang keempat yang kamu punya adalah A log B. Nah, pangkat bagian bawah itu adalah M, pangkat bagian atasnya adalah N. Ini bisa dirubah ke dalam bentuk ini. Pangkat bagian depan, bagian bawah ya, dibagi dengan pangkat bagian atas, dikali dengan A log B. Bisa ditaruh di sampingnya M per N-nya. Nah, sekarang contohnya, saya punya misalkan adalah 8 log 1/16. Nah, sekarang 8 itu berapa pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat 3. Log 1/16. 16 itu 2 pangkat 4. Dinaikkan ke atas supaya pernya hilang. Jadinya pangkatnya dilawan tandanya. Yaitu awalnya 2 pangkat 4 jadinya min 4. Oke ya, karena dalam bentuk per. Jadi makanya jadinya pangkatnya pangkat min. Kemudian dari sini pakai sifatnya. Yaitu pangkat di bagian bawah dibagi dengan pangkat di bagian atas. Kemudian ada 2 log 2. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa lihat 2 log 2 itu kan bisa dicoret. Bentar. Di undo dulu. 2 log 2 bisa dicoret. Ini. Atau dia jadinya 1. Oke ya, 1. Anggap aja nggak ada kalau 1. Oh, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah min 4/3 sekali 1. Jawabannya adalah min 4/3 aja. Ini jawabannya. Ini adalah operasi pada logaritma. Nah, yang terakhir,
di materi kalian untuk bab logaritma adalah pemisalan logaritma. Pemisalan logaritma yang kamu bisa perhatikan, misalkan saya punya pemisalan logaritmanya adalah seperti ini. Langsung ke contoh ya. Kamu bisa lihat, misal atau diketahui ada 2 log 3, ini contoh 1. 2 log 3 sama dengan P. Tentukan yang saya mau itu adalah 1/16 log. Kemudian saya maunya itu 1/4. Nyatakan ke dalam bentuk P. Nah, sekarang dari sini kita gunakan sifat-sifat yang ada di atas tadi. Yang kita pakai adalah sifat-sifat nomor 4 ya ini ya. 1/16. 1/16 itu adalah 2 pangkat min 4. Karena per ya, jadi pakainya ada pangkat min. Log 1/4. 4 itu 2 pangkat 2. Supaya pernya hilang, pangkatnya jadi negatif. Negatif min 2. Nah, sekarang, oh bukan ya, ini saya ganti dulu. Ini harusnya 1/9. Oke ya, saya ulangi ya. Diketahui 2 log 3 sama dengan P, tentukan 1/16 log 1/9. Nah, dari sini yang kamu bisa perhatikan, 1/9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Karena dia per, makanya jadi pangkatnya negatif. Kemudian jadinya pakai bagian pangkat bawah min 2 dibagi dengan pangkat atas min 4 dikali dengan 2 log 3. Nah, sekarang min 2 bagi min 4 berapa? Sama-sama bisa dibagi min 2. Min 2 bagi min 2, ganti warna ya. Min 2 bagi min 2 ini adalah 1. Min 2 bagi min 4 bagi min 2 adalah 2. Oh, jadinya adalah setengah kali 2 log 3. Nah, 2 log 3 kamu siapa? 2 log 3 kamu adalah ini. Oh, diketahui 2 log 3 adalah P. 2 log 3-nya diganti P. Jadi setengah P. Itu. Nah, yang kedua misalkan diketahuinya adalah 5 log 2 sama dengan M. Tentukan 8 log 25. Nah, sekarang 8 log 25 yang kamu bisa perhatikan, 8 log 25, 8-nya itu adalah 2 pangkat 3 log, 25 itu 5 pangkat 2. Kemudian dari sini yang kamu bisa perhatikan adalah 2/3 ya, pangkat bawahnya adalah 2, pangkat atasnya 3, jadi 2/3 kali 2 log 5. Nah, sekarang dari sini 2/3, 2 log 5 itu berapa? Karena kita yang diketahui adalah 5 log 2. Jadi kamu butuh supaya jadi 2 log 5 gimana? Kita butuh adalah 2 log 5. Kalau diketahui 5 log 2 sama dengan M, kemudian angkanya dibalik, 2-nya jadi di atas dan 5-nya di bawah, M-nya juga dibalik. Dibaliknya jadi apa? Jadinya adalah 1/M. Ini jadinya 1/M. Nah, sekarang dari sini yang kamu punya, atas kali atas, bawah kali bawah. 2/3M. Ini dia jawabannya. Nah, ini adalah tipe-tipe variasi soal untuk pemisahan logaritma. Nanti kalian tinggal baca dan lebih lihat polanya, gimana caranya bikin pangkat, kemudian pakai sifat-sifat yang ada logaritmanya. Gitu. Gitu aja untuk hari ini. Mukanya bisa dilihatin dulu. Ya. Satya Dharma. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan.
Nanti saya share di grupnya. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ke saya. Kalau ketemu juga di sekolah juga bisa. Itu aja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sarapan pastinya ya.